Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang social model dan medical model. Medical model merupakan salah satu model kesehatan yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam memahami proses sehat dan sakit. Medical model ini lebih banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan lebih berfokus pada proses penyakit dan mengobati ketidaksempurnaan. Adapun tujuan dari medical model adalah sebagai kerangka kerja untuk pemahaman dan tindakan, sehingga menimbulkan pertanyaan, dapatkah dengan mudah dipahami dan dapatkah dipakai dalam praktik? Medical model berbeda dengan model kebidanan. Medical model ini kurang cocok untuk kebidanan karena terlalu berorientasi pada penyakit dan tidak memberikan pasien menentukan keinginannya sendiri. Kita bisa melihat pada tabel di sebelah ini adalah perbedaan dari medical model dan model kebidanan. Medical model di sini orientasinya pada penyakit, sedangkan model kebidanan orientasinya pada manusia sehat mengikuti proses alami, misalnya pada saat proses persalinan, gitu ya. Yang kedua, manusia atau bidan sebagai kontrol terhadap alam, mempercepat proses seharusnya dapat berjalan secara alami, sedangkan model kebidanan kondisinya fisiologis. Yang ketiga yaitu memahami individu dari bio dan body, sedangkan model kebidanan holistik, bio, psikososial, kultur, dan spirit. Terus selanjutnya medical model ini biasanya bidan berorientasi pada pengobatan penyakit, sedangkan model kebidanan ini orientasinya sehat. Dan selanjutnya manusia dipisahkan dari lingkungan di mana kesehatan individu lebih berorientasikan daripada kesehatan manusia. Sedangkan model kebidanan ini kedua-duanya saling mempengaruhi. Terus manusia adanya spesialis asuhan mengutamakan high teknologi. Sedangkan model kebidanan komprehensif minimalis intervensi. Terus yang terakhir, dokter sebagai kontrol, peran pasien pasif, informasi terbatas pada pasien. Sedangkan pada model kebidanan ini pasien sebagai objek. Setelah itu, social model dan medical model yang mencakup dalam model medical yang pertama berorientasi pada penyakit, yang kedua menganggap bahwa akal atau pikiran dan badan terpisah, yang ketiga manusia menguasai alam, yang keempat yang tidak menjadi menarik, yang kelima informasi yang terbatas pada klien, yang keenam pasien berperan pasif, yang ketujuh dokter yang menentukan, yang kedelapan tingginya teknologi menaikkan prestis, kesembilan prioritas kesehatan individu daripada kesehatan komunitas, kesepuluh penyakit dan kesehatan adalah domain dokter, 11 pemahaman manusia berdasarkan mekanik dan bioengineering. Penerapan psikologi dalam praktek kebidanan memang sebenarnya menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Kebidanan sebagaimana kita ketahui merupakan cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Proses persalinan mungkin menjadi sangat identik ketika kita sudah membicarakan tentang masalah kebidanan. Dalam proses menuju persalinan tersebut, seorang bidan juga harus memperhatikan aspek psikologis dari seorang ibu hamil. Berikut ini ada beberapa macam penerapan psikologi yang ada pada praktik kebidanan. Yang pertama, menggambarkan teori psikologi kebidanan. Ada banyak teori psikologi yang muncul karena adanya penelitian ataupun pengamatan terhadap kondisi wanita dari sebelum hamil hingga setelah melahirkan. Teori-teori ini muncul dan bisa digunakan sebagai rujukan supaya bisa menguatkan psikologi seorang wanita.
Psikologi kebidanan biasanya akan membahas dan mengaitkan ilmu psikologi dari teori-teori tersebut. Yang kedua, mengendalikan peristiwa. Masalah yang terjadi pada seorang ibu hamil ataupun pasca melahirkan seringkali menjadi suatu yang kompleks. Psikologi akan mengendalikan hal-hal tersebut, sehingga diharapkan kesehatan jiwa seorang ibu bisa tetap terpelihara. Pendekatan ini memang sangat cocok digunakan dan diterapkan oleh seorang bidan dalam menghadapi pasiennya. Yang ketiga, memberikan penjelasan atas peristiwa. Suatu peristiwa yang membutuhkan rincian penjelasan tentang sebab akibatnya mungkin bisa diselesaikan melalui pendekatan psikologi. Ilmu psikologi akan menjabarkan bagaimana tingkah laku seorang bisa terjadi dan mempengaruhi kehidupannya. Tidak heran bila kemudian dalam kebidanan, psikologi juga diterapkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap berbagai macam peristiwa tersebut. Yang keempat, melakukan pengkajian psikis ibu hamil. Seorang bidan tidak bisa melakukan pengkajian secara komprehensif bila tidak melibatkan unsur psikologi. Pendekatan kepada ibu hamil melalui teknik psikologi yang tepat bisa meningkatkan rasa percaya pada klien. Bila sudah demikian, maka bidan bisa dengan mudah mengkaji data-data yang diperlukan untuk kemudian dicatat ke dalam asuhan kebidanan. Kelima, melakukan pengkajian psikis ibu menyusui. Hampir sama dengan pengkajian psikis pada ibu hamil. Proses pengkajian psikis pada ibu menyusui juga tentu saja bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan psikologi yang tepat. Pada dasarnya, membangun rasa percaya dengan klien adalah hal yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh seorang bidan, sehingga klien juga akan terbuka dengan beragam permasalahan yang sedang dihadapi. Ini akan memudahkan bidan dalam melakukan intervensi nantinya. Selanjutnya, menyiapkan kondisi psikis untuk proses persalinan. Proses persalinan bagi seorang ibu hamil bisa saja menjadi suatu yang menakutkan. Apalagi jika ibu merupakan pengalaman yang pertama, inilah penerapan psikologis dalam praktik kebidanan yang bisa digunakan di mana psikologis bisa menyiapkan kondisi psikis untuk proses persalinan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya masalah psikis pasca persalinan. Masalah psikis pasca persalinan juga ada banyak. Oleh karenanya, ada peranan dari pendekatan psikologi ini untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut. Kita mungkin tidak akan asing lagi dengan istilah seperti sindrom baby blues, postnatal depression, dan puerperal psikosis. Penguatan dari psikis ibu akan sangat berdampak pada fase setelah ia melahirkan. Selanjutnya, menjabarkan perkembangan bayi. Kebidanan juga akan menjabarkan mengenai perkembangan bayi. Di sini psikologi juga akan diterapkan terutama untuk memberikan edukasi pada ibu mengenai fase-fase perkembangan dari bayi tersebut. Harapannya adalah setiap tugas perkembangan bayi bisa tercapai dan memberikan pola asuh yang baik. Selanjutnya, menjabarkan perkembangan anak. Maaf, mungkin Ibu lupa mengetiknya. Di sini ada juga menjabar perkembangan anak. Sama halnya dengan penjabar perkembangan bayi. Perkembangan anak juga bisa dilihat dari bagaimana pola psikologi yang ada. Seorang ibu bisa menjadi lebih peka supaya tahu sudah jauh apa perkembangan anak berdasarkan usianya. Yang selanjutnya yaitu pencegahan terjadinya stres dan depresi.
Psikologi juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya stres, baik bagi wanita, ibu hamil, ataupun ibu pasca melahirkan. Dampak stres bagi wanita hamil bisa saja terjadi bila timbul permasalahan selama kehamilan, kecemasan, dan hal lainnya yang bisa memicu terjadinya stres akan dikelola dengan baik bila kita melakukan fungsi psikologi dengan tepat. Depresi bisa terjadi bila kurang siapnya mental seorang ibu dalam menghadapi permasalahan yang mungkin timbul selama proses hamil atau persalinan. Dengan penguatan dari aspek psikologi seseorang, maka depresi bisa dicegahkan. Selanjutnya, memberikan pengertian adaptasi. Stres dan depresi merupakan masalah utama yang akan dihadapi oleh ibu hamil. Oleh karenanya, adaptasi menjadi solusi yang baik supaya kesehatan mental seorang ibu hamil bisa terjaga dengan baik. Psikologi bisa memberikan pengertian adaptasi. Yang terakhir, wadah edukasi dan konseling. Psikologi juga bisa menjadi wadah edukasi dan konseling. Seorang bidan bisa memberikan masukan, mendengarkan masalah, dan membantu pemecahan masalah klien dengan melakukan pendekatan psikologi ini. Oke, selanjutnya, psikososial dan spiritual. Psikososial. Ibu sebagai wanita terlibat dalam interaksi antara keluarga, kelompok, dan masyarakat. Keberadaan wanita yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan karena wanita mempunyai 5 peran yang sangat penting dalam keluarga. Menurut Donia Baldassino tahun 2015 dalam publikasinya yang berjudul Spiritual Care Education of Healthcare Professional menyebutkan bahwa dalam memberikan spiritual care, tenaga kesehatan ataupun bidan berperan dalam upaya mengenali dan memenuhi kebutuhan spiritual klien dengan memperhatikan aspek penghormatan pada klien. Bidan juga berperan memfasilitasi klien dalam melakukan kegiatan ritual keagamaan. Selain itu, membangun komunikasi, memberikan perhatian, dukungan, menunjukkan empati, serta membantu klien untuk menemukan makna dan tujuan dari hidup, termasuk berkaitan dengan kondisi yang sedang mereka hadapi. Spiritual care dapat membantu klien untuk dapat bersyukur dalam kehidupan mereka, mendapatkan ketenangan dalam diri, dan menemukan strategi dalam menghadapi rasa sakit maupun ketidaknyamanan yang dialaminya, baik dalam masa kehamilan maupun persalinan. Selain itu, hal ini juga akan membantu klien dalam memperbaiki konsep diri bahwa kondisi sakit ataupun tidak nyaman yang dialami juga bentuk lain dari cinta yang diberikan oleh Tuhan. Ini adalah respek dan pemberdayaan. Respek adalah adalah rasa hormat. Bukan sekedar hormat, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respek bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tapi rasa respek terhadap orang tertentu baru muncul setelah seseorang mengetahui pribadi ataupun perbuatan seorang yang direspek dengan lebih dalam. Respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri ataupun respek terhadap diri sendiri yaitu
Pertama, menerima diri apa adanya. Yang kedua, menghindari perilaku yang merusak diri. Ketiga, menjaga nama baik. Keempat, kenali diri sendiri. Kelima, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Dan terakhir adalah atasi kelemahan diri. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.